Karena aku juga agak geram gitu loh, Bang, gila enak banget. Gaji ratusan juta, cuman RDP, reses gitu kan, jalan-jalan ke dapil. Bang, tapi ya. Iya, saya juga tadi mikirnya begitu, enak banget ya gitu. Iya, kan. enak banget kan, Iya. Bang, gitu kan. Bukan yang kita mintakan, tetapi memang negara berikan. Apakah DPR kita boros? Menurut saya sih enggak. Elah nih handphone ngehang mulu dah. Mau nelfon susah banget. Gue tuh gitu, mau ganti handphone juga gue mikir-mikir. Mahal soalnya kan, apalagi nih iPhone mahal. Sementara yang bikin gue gemes banget itu tuh ya, itu anggota dewan tuh katanya gajinya tuh gede banget, ratusan juta gitu loh. Cuma nih hari Sabtu yang harusnya gue bisa browsing handphone murah, tapi gue bela-belain nih datang ke DPR. Pada lihat kan tuh sepinya kayak apa, demi mendapatkan klarifikasi. Bener gak sih itu gaji anggota dewan sampai 3 digit sampai ratusan juta? Nah sekarang gue lagi nunggu Bang Masinton Pasaribu, pasti pada kenal dong, anggota dari fraksi PDIP. Nah itu dia, udah standby, Bang. Yo, gimana? Halo, Bang. Gi? Sehat, Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Aku ganggu hari Sabtu. Oh, kita lepas dulu nih ya. Ya, Aku udah vaksin apa udah nggak vaksin sama vaksin. Bang Masinton Pasaribu. Udah Pasaribu. 2000. Bang, thank you banget, Bang. Iya. Sudah menyempatkan waktunya untuk channel Anggi Pasaribu. Iya, sukses selalu dengan channelnya Anggi Pasaribu. Sampai bela-belain hari Sabtu mau datang ke DPR. Keren banget nggak gue? Iya. Bang, sekarang lagi sibuk apa? Sekarang Sabtu ya nggak ada aktivitas. Aktivitasnya ya paling ya ketemu. Meeting-meeting. Ya ketemu teman, nah gitulah ya. Apalagi kan abang dapetnya juga Jakarta kan? Iya di Jakarta. Ya tadi ketemu staf di Rumah Aspirasi sebentar baru kemarin. Habis itu baru ketemu Anggi. Yes, betul. Bang, ya. aku mau protes nih. Tapi Kenapa? sebenarnya kan gue cuma baca dan gue cuma denger doang, Bang, dari media gitu kan. Gaji lu gede banget, Bang, sampai ratusan juta. Bener apa nggak sih? Ini mau beli handphone aja tuh udah nggak susah, Bang. Jadi kalau Tunggu, Bang, bener apa enggak? Bener apa enggak dulu deh. Habis itu kita bahas. kalau dibilang ratusan juta enggak. Ya. Nah ya, jadi apa yang disampaikan oleh sahabat dan kolega saya, Mbak Kade, ya Mbak Kris Dayanti, sebagai sebuah transparansi ke publik, ya keterbukaan informasi ke publik. Ketika ditanyakan beliau jawab, beliau jelaskan. Nah, apakah semuanya yang disampaikan itu seperti itu adanya? Kita bahas Itu di ruangan perlu yang kita lain. luruskan dan nanti kita bahas di ruangan. Sekalian pengen coba, Bang, kita kalau ruangan yang bukan ruangan pers gitu di mana sih? Kan biasanya aku nunggunya di ruang pers, Bang. Iya, itu ruang pers, ini ruang tunggu. Kalau mitra kerja ya dari pemerintah menunggu rapat ya bisa di sini gitu ya, menunggu jadwal rapat gitu. Jadi menteri, pimpinan lembaga, beserta atau pejabat-pejabat eselon ya bisa nunggu di sini, atau juga mungkin kamu dari DPR lah ya Di sini ya. sini. Wah, berarti aku sudah selevel menteri dong nih, Bang ya. Nunggunya Ya, di sini. kalau teman-teman kan pasti selalu levelnya bisa menteri lah. Oh gitu ya, Bang ya. Siap. Siapa tahu kan nanti Amin. apa namanya? Anggi bisa ikut rapat dengar pendapat gitu kan. Komisi 11. Masih 11 kan ya, Bang ya? Komisi 11. Oh ya, masih komisi Iya. 11. Tadi aku sempat baca tuh, Bang. Barusan banget baca media online dari PSI. Katanya itu anggaran pendapatan untuk anggota DPR dipotong aja, nggak sesuai dengan kinerjanya. Gimana? PSI Dari partai. Aku baca tadi partai. dari Partai Solidaritas. Oh, iya. Ada yang Ya menyasar. saya kadang perspektif diri saya ya partai itu ya kalau di fraksi-fraksi yang ada di DPR. Tadi saya kirain ada komunitas mana, rupanya partai politik gitu. Saya kirain ini. Kalau di apa sini kan ada 9 fraksi ya. Di DPR RI ini masa tadi disebutkan mereka menyampaikan apa? Jadi ini pendapatan anggota dewan dipotong aja katanya tidak sesuai dengan kinerjanya gitu. Iya. Gimana tuh, Pak? Dijelasin dulu tuh pendapatan itu yang mana.
sebagai kalau dia orang partai politik, ya, bicaranya jangan asal, ya kan, biar juga bisa kasih edukasi ke publik juga, gitu, jangan sekadar asal beda. Dia harus bisa dong bedain mana yang menjadi penghasilan atau pendapatan, mana yang itu sifatnya kegiatan. Mereka kan punya di DPRD ya. Kalau di DPR RI kan nggak ada kursinya. DPRD kan bisa ditanyakan, ya, gaji itu mana? Yang mana disebut gaji, tunjangan, mana yang disebut dengan program kegiatan ke daerah pemilihan. Jadi kalau untuk tunjangan katanya Bang yang lebih baik dipotong. Tunjangannya dipotong. Ya tunjangan anggota DPRD-nya dulu suruh potong. Tetap Bang, iya Bang nih. Lah iyalah. Ya, tunjangan itu sudah diatur oleh pemerintah, bukan maunya DPR. Gaji dan tunjangan itu berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, bukan maunya DPR. Walaupun DPR berdasarkan Undang-Undang MD3 diberikan kemandirian dalam menyusun anggarannya, tetapi kan tetap harus melalui persetujuan dan dibahas bersama pemerintah, disesuaikan dengan anggaran negara APBN. Nah, jadi seluruh gaji tunjangan itu sudah ada itu ukuran standarnya untuk pejabat tinggi negara berapa, baik legislatif dan kemudian juga di eksekutif maupun yudikatif. Untuk DPRD berapa di pemerintahan provinsi gitu ya, daerah atau kabupaten, kota berapa, udah ada standar-standarnya. Nah, jadi yang diterima ramai umpama belakangan yang apa, oh gaji DPR, wow, penghasilan DPR banyak banget ya. Iya, tunjangannya gede banget, sekali pergi ke dapil sampai ratusan juta, pergi ke luar negeri dapat lagi uang 140-an gitu. Gimana sih Bang sebenarnya Bang? Jadi begini, kalau gaji dan tunjangan, tunjangan itu ada tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, ada tunjangan buat beli beras tuh ya. Beli beras juga dan di DPRD 30.000 apa kalau nggak salah, satu orang buat 4 orang, 2 anak, suami dan istri. Nah kemudian beberapa tunjangan lainnya gitu. Jadi total kalau gaji DPR RI itu 4,2 juta kalau saya tidak salah gajinya. Ya, gaji pokoknya. Kemudian ada tunjangan lain gitu ya. Nah tunjangan itu yang sudah ditetapkan bersama pemerintah itu kalau di total, kalau tidak salah saya 58, 59 berapa gitu ya, 59 juta berapa, terus saya bulatkan lah katakan 60 juta. Itu gaji dan tunjangan yang memang automatically itu ditransfer ke rekening anggota setiap bulan. Gaji dan tunjangan itu. Dia mau hadir nggak hadir, anggota tersebut ya tiap bulan dia wajib menerima. Nah, gaji dan tunjangan itu ya itulah ya, bagi kami yang kita ini kan ya, karena di situ ada tunjangan buat istri juga, ada tunjangan buat anak juga buat beli berasnya, ya kan, yang 30.000 berapa itu selama sebulan. Nah, kemudian ya sebagai kader partai yang juga memperoleh penugasan dan kerja rakyat di DPR RI, maka kami kader partai secara sukarela, karena kami adalah kader partai, ya, kami sukarela dan kami wajib bergotong royong untuk kegiatan fraksi dan partai, ya, dan itu beda-beda ya kebijakan masing-masing partai. Berapa-berapanya gitu ya. Kalau kami ya 20 juta begitu. Dan itu memang secara sukarela kami serahkan dipotong ke partai ya per bulan begitu, karena itu adalah kewajiban kami dan sukarela kami gitu kan, buat sebagai bentuk gotong royong kami. Nah, karena partai juga hidupi oleh kader-kader ya kan. Kemudian kalau yang dikatakan oh ada 400 juta. 400 juta itu adalah kegiatan
yang sudah dialokasikan ya kepada setiap anggota Dewan DPR RI untuk melakukan kegiatan serap aspirasi ketika pada masa reses di daerah pemilihan. Itu 20 kali kegiatan. Per kegiatan itu 20 juta. Nah, kemudian ada, karena anggota DPR itu berasal dari seluruh penjuru Republik Indonesia, dari 80 dapil yang tersebar dari ujung Aceh hingga Papua, ya, maka ketika masa reses dari DPR ibu kota negara, ya, mereka kembali ke daerah pemilihannya, itu juga di beda-beda ya jarak Jakarta ke satu daerah ke daerah lainnya. Jadi itu ada semacam anggaran untuk akomodasi gitu lah ya, biaya perjalanannya ke sana, yang itu beda-beda antar dapil tadi. Kegiatan dalam masa reses itu yang harus diajukan, bukan yang automatically. Beda dengan gaji ya. Gaji dan tunjangan itu kan automatically yang diterima setiap bulan itu. Ya, sebagai hak anggota DPR. Nah, kalau aspirasi ini yang harus anggaran pada masa reses itu harus diajukan. Oh, berarti nggak langsung abang dapat setiap bulan ini untuk agenda ke dapil? Tidak, kalau nggak mengajukan nggak bisa. Ketika kita mengajukan juga nanti di Kesekretariatan Jenderal DPR RI ya, yang mengatur tentang kegiatan dewan, satkernya tadi, dia di dalam sistem itu sudah tersistem tuh matrikulasi masing-masing kegiatan anggota dewan. Karena ya saya lupa undang-undangnya itu, kegiatan yang dibiayai APBN ya, tidak boleh kemudian kegiatan yang sama dibiayai APBN lagi gitu. Jadi satu kegiatan itu sudah kita harus memilih kegiatan mana jika ada metriknya yang tabrakan pada hari yang sama gitu. Nah, artinya apa? Bisa jadi umpama dalam satu masa reses itu 20 kegiatan maksimumnya gitu ya. Bisa jadi karena metriknya tabrakan, bisa jadi cuma bisa 15 kali atau 10 kali gitu ya. Saya juga pernah mengalami itu. Nah, jadi itu kan beda ya. Satu yang memang automatically ditransfer ke rekening kita, sama yang by program. By program tadi kegiatannya dilaksanakan dan kemudian diaudit penggunaannya oleh auditor negara, dalam hal ini BPK. Jadi apa yang ramai apa segala macam, ini enak sekali ini DPR. Kalau kita tiap bulan terima yang 400 juta ya tiap bulan ganti mobil. Berarti yang tadi 20 juta itu sebenarnya adalah untuk kegiatan di dapil ya? Kegiatan di dapil. Yang akan dibagikan pada masyarakat kan, kebutuhannya apa segala macam. Bukan yang diterima sama si anggota dewan untuk dia kan? Bukan untuk pribadi dia. Itu yang mispersepsi. Nah, kegiatan ini ya kita mengundang masyarakat. Betul, ya. Iya kan? Terus kemudian menyediakan tempat. Kalau kita harus menyediakan tempat gitu ya. Dan kemudian menyediakan menyajikan makanan dan minuman. Ya. Terus kalau ada souvenir ya kasih souvenir gitu ya, atau cindera mata apa segala macam. Nah, yang gitu-gitu. Jadi kegiatan itu ya lebih pada itu. Nah, kita kan juga, kalau saya ya, yang 400 itu yang saya manage. Nah, selain tadi umpama anggaran dalam masa kegiatan masa reses, ada lagi dalam masa persidangan. Ya, setiap dalam masa persidangan kita dalam setahun itu hanya boleh mengajukan itu kalau tidak salah 7 kali. Kegiatannya itu dalam satu kegiatan itu dalam masa persidangan itu 7 kali. 7 kali 20 juta berarti 150. Nah, itu dalam masa satu persidangan. Ada yang dalam masa reses. Kan DPR itu agendanya itu persidangan di dalam gedung DPR. Itu dalam masa persidangan gitu. Reses itu ya kegiatan DPR di luar gedung DPR. Jadi ada yang bentuknya dalam kegiatan masa reses, ada yang bentuknya dalam kegiatan kunjungan ke daerah pemilihan dalam masa persidangan. Itu biasa kita gunakan itu
kegiatan Jumat Sabtu Minggu gitu. Atau di hari-hari yang memang kita anggap matriksnya tidak benturan. Bang, kalau tadi itu kan 20 juta Ya. yang diajukan. Seandainya ada dana sisa nih Bang, nggak nyampe nih 20 juta, 17 juta. Nah Oh itu ternyata kegiatan tuh nggak nyampe 20 juta ya, gitu kan. nanti sisanya atau 3 jutanya deh tadi itu di kemana? Iya. Dibalikin lagi kah ke konstituen atau memang harus diserap sampai habis ke masyarakat? Itu yang saya katakan tadi itu ya kita manage itu. Di satu sisi untuk mengcover kegiatan, jika ada biasanya bisa lebih, ya bisa juga di bawah 20 juta. Nah kalau dia di bawah 20 juta kegiatan itu juga sisanya itu nanti kita berikan kepada masyarakat juga. Karena gini, dalam relasi sosial masyarakat kita nih ya, ini kan kita nggak bisa bilang bahwa ini kan sisi humanisnya lah, sisi nilai kemanusiaannya lah, Bang saya butuh kursi roda, atau ada tetangga kami atau ada sahabat kami yang memang membutuhkan kursi roda. Kan itu kan bukan kegiatan ya, tapi kan kita harus memberikan itu. Ya, itu kan bisa kita salah satunya kita gunakan dari situ. Atau mungkin ada era sekolah, kebetulan bantu dong Bang, anak saya handphonenya rusak, saya cuma punya ada duit 1 juta, kira-kira begitu kan, Bang bisa bantu berapa, atau begitu. Ini saya kasih contoh ya, kita bantu. Nah duitnya dari mana? Kan dari situ juga kita alokasikan. Apakah itu bentuk kegiatan? Tidak. Iya ya, memang dia bukan kegiatan, tapi itu kan hal yang rutin juga kita lakukan gitu ya. Terus kemudian ada yang membantulah anak saya sekolah, tapi kemarin mau beli buku nggak kemahalan, kebetulan saya nggak punya duit. Kan ini contoh-contoh aja, dan ya kita berikan seperti itu. Kalau misalnya kurang Bang dari 20 juta, pernah nombok nggak? Pernah nombok nggak? Lebih dari 20 juta gitu? Ya nggak nombok lah namanya. Oh nggak ya? Kira nombok sampai rela-rela Ya kan, gitu kan. kan kita ada alokasi segitu katakan tadi ya. Ya itu kan yang Berarti kita harus di manage ya segitu. iya, kita manage gitu. Ya. Nah, terus kemudian anggota DPR itu juga ada diberikan tunjangan, bukan tunjangan ya, anggaran untuk rumah aspirasi. Itu totalnya kira-kira 150 juta. Nah, kalau saya sejak saya dilantik periode lalu sampai sekarang saya gunakan itu untuk sewa rumah. Ya. Nah saya itu kebetulan di pinggir jalan raya Pasar Minggu kalau sekarang kan. Nah kalau lagi-lagi kan di tiap daerah kan beda-beda ya harga sewa rumah atau ruko di pinggir jalan gitu kan, beda-beda nilainya. Nggak bisa disamakan semua. Nah umpama kayak di Jakarta ya, kalau pinggir jalan kan susah juga kita cari yang 150 juta per tahun kan gitu. Tapi kan kita punya tanggung jawab moral dan politik, dan saya rumah aspirasi itu dari sejak saya dilantik sampai sekarang saya fungsikan sebagai tempat untuk mengakomodir persoalan konstituen di dapil gitu loh. Kemudian juga konstituen masyarakat yang ingin bertemu sama kita umpama sebagai anggota DPR tidak harus datang ke gedung DPR, kita bisa ketemu, umpama kita jadwalkan di rumah aspirasi. Nah rumah aspirasi itu juga selain tadi sewa, rutin tiap bulan ya kita keluarkan anggaran sendiri, alokasi anggaran sendiri itu, karena itu tidak di-cover oleh DPR. Yang di-cover oleh DPR itu adalah biaya sewanya itu. Nah untuk biaya listrik, internet bulanannya itu kita cover sendiri. Oh berarti mah kalau kayak gitu bukan bulet-bulet 400 juta itu diterima mentah-mentah. Ini yang bikin geram netizen Bang. Tapi nih Bang, semua biaya tadi, biaya kegiatan, terus biaya sewa rumah aspirasi, ya. Terus gaji dan lain-lain sebagainya, itu semua ada laporan pertanggungjawabannya berarti ya Bang ya?
tercatat semua. Ya rutin lah dilaporkan. Tuh. Karena itu diaudit. Iya, iya, iya. Jadi kayak rumah aspirasi wajib kita laporkan. Begitu loh. Dan itu dilakukan audit oleh auditor negara, dalam hal ini ya BPK, begitu ya. Semua bentuk program itu ya diaudit. Gaji dan tunjangan ya nggak diaudit ya, karena itu automatically hak yang diterima oleh pejabat pejabat negara tersebut. Oh, ini sih kadang-kadang ya teman-teman semuanya ya, kalau terima informasi itu jangan bulet di telan, karena aku juga agak geram gitu loh, Bang. Gila enak banget. Gaji ratusan juta, cuman RDP, reses gitu kan, jalan-jalan ke dapil. Bang, tapi ya. Iya, saya juga tadi mikirnya begitu, enak banget ya gitu. Iya, kan. enak banget kan, Bang, Iya. gitu kan. Gila, kalau kayak gitu gue besok mau deh, Bang. Jadi apa namanya? Jadi wakil rakyat mewakili untuk hambur-hamburin duit gitu. Saya mikirnya juga tadi enak banget ya, bisa tiap bulan Ternyata ganti nggak mobil kayak kita. gitu. Bang, cuman mohon maaf nih Bang, Iya, izin iya. ya gitu. Kan banyak akhirnya suara-suara dari masyarakat. Kayak Formapi sendiri menyatakan bahwa enak nih gitu, gaji DPR besar tapi kinerjanya ambruk gitu. Itu gimana tuh Bang? Jadi- Tanggapan Abang terhadap stereotip masyarakat gitu Bang? Iya, bagi kami ya kritik kepada DPR, saran, masukan, bahkan cacian itu kan bentuk kecintaan masyarakat kita kepada DPR kita. Ya. Itu artinya bahwa DPR ini lembaga yang sangat terbuka. Ya, lembaga di Republik ini yang sangat terbuka itu ya DPR. Informasi apapun itu semua bisa diketahui publik dari DPR. Bahkan jarum jatuh pun bisa ketahuan di sini. Itu saking terbukanya DPR. Makanya tidak ada satupun itu hal yang tidak diketahui publik, apalagi teman-teman media di DPR. Nah, apakah itu ada di lembaga-lembaga, kementerian lembaga gitu, atau di lembaga baik di eksekutif maupun yudikatif kan enggak. Tapi memang beda, memang beda ya, gitu loh ya. Kalau DPR ini karena dianggap Dewan Perwakilan Rakyat, dia merepresentasi perwakilan rakyat tadi sebagai representasi rakyat, dia memang harus bisa diketahui publik, diakses publik. Aku tadi sempat lihat bahwa gaji DPR Indonesia itu terbesar keempat loh Bang di dunia. Sampai tercatat seperti itu gitu kan Bang. Jauh, mungkin datanya yang kapan kali ya. Datanya nggak valid gitu. Tapi bukan nggak valid, maksud saya datanya kan masih bisa kita lihat lah itu ya. Iya. Kalau di Nah, breakdown tadi Kalau mungkin kita lihat umpama ya, kalau dengan gaji 60-an juta, Malaysia juga nggak jauh beda, 60-70 juta juga. Dan di negara-negara lain juga ada yang 175 juta sampai 100 juta gitu ya, gaji dan tunjangan. Ada yang negara yang menerapkan gajinya saja nggak ada tunjangan, seperti kalau asal Swedia atau Swiss gitu. Nah, jadi tiap negara beda-beda, tapi range-nya nggak jauh berbeda. Nah, gitu loh. Baik itu negara yang besar, negara yang apa. Iya. Nah, bahkan Amerika menurut saya juga jauh lebih ini ya, karena dia disupport jauh lebih besar menurut saya, karena juga dia disupport dengan kegiatan-kegiatan yang sangat padat gitu ya. Nah, di Indonesia menurut saya nggak jauh beda lah juga kita. Ya, Itu memang bukan yang kita mintakan, tetapi memang negara berikan. Apa sih yang porsi yang pas gitu loh ya. ya itu tadi kali Bang, karena sebelum Bang Masinton breakdown kan ini tuh untuk kegiatan loh, bukan untuk kita. Jadi anggapan masyarakat gede banget ke DPR kita gitu. Jadi gini, terus DPR itu katakan ya, anggaran DPR itu katakan umpama 5, berapa triliun gitu ya. Katakanlah contoh ambil 5 triliun. Apakah dari anggaran itu semua buat anggota dewan? Enggak. Di DPR ini ada yang namanya satkernya itu dibagi. Satker kedewanan, dewan untuk ngurusin program agenda dewan, dan satker yang ngurusin administrasi kesekjenan dari pemerintah. PNS maksudnya gitu loh ya. Jadi anggaran, kalau katakan anggaran DPR itu 5 triliun ya, tidak 5 triliun itu buat anggota DPR, tidak. Karena ada PNS, ada
biaya kesekjenan itu paling buat DPR itu berkisar 55 atau 60%-nya. Selebihnya kemudian 2, sekian triliun itu dibagi ke kegiatan sekjen dan bergaji apa segala macam. Nah itu satu. Kemudian ya anggaran DPR katakan contohnya saya ambil contoh 5 triliunan ya 5, berapa begitu ya. APBN kita 2.700 triliun. Berapa sih yang digunakan oleh DPR alokasi anggaran 2.700 triliun itu dengan anggaran 5 triliun kan 0,0 berapa itu. Gitu loh. Nah artinya apakah DPR kita boros? Menurut saya sih enggak. Kecuali umpama 10% dari APBN Republik ini buat fasilitas DPR itu ya kan nggak masuk akal. Bang, tadi kan kalau abang bilang gaji pokoknya berarti sekitar 60 juta gitu ya bang? Lebih kurang segitu. Lebih kurang segitu kurang. ya? Saya detail persisnya itu saya nggak Oke. hituin. Kurang lebih segitu. Ya. Oh, cukup bang. Apa? Cukup. Dengan berkeluarga, tinggal di ibu kota, harus bayar listrik, bayar ini segala macam, rumah belum rumah aspirasi. Ya, ada kawan-kawan. kalau ditanyakan cukup nggak cukup itu relatif lah. Kalau buat saya sih lebih dari cukup. Tapi Karena kalau kan minta naik mau bang? kita juga harus melihat kondisi kita saat ini. Banyak saudara, teman kita, ya, yang jauh mungkin, ya, buat makan juga susah. Jadi buat saya, apa yang saya terima itu lebih dari cukup. Kalau ukuran buat saya ya, saya pribadi tapi. Nah orang kan beda-beda ukuran ininya kan, maka saya katakan relatif. Relatif. Nah, buat saya ya sudah bersyukur karena apapun tugas sebagai anggota DPR itu ketika saya pertama kali mencalonkan sebagai anggota DPR orientasi bukan itu. Iya. Orientasi adalah apa sih kepuasan sebagai anggota DPR? Bagi saya adalah satu umpama nilai lebihnya itu adalah yang kita ukur umpama katakan kepuasan itu adalah ketika kita ikut dalam pembahasan ya menentukan baik itu legislasi, anggaran negara, dan juga kita bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara seperti pemerintah maupun di yudikatif seperti itu. Kenapa tadi aku tanya itu? Karena related dengan kita yang halak kita inilah bang. Oh. Gitu kan. Halak kita ini kan Iya. kadang-kadang kalau ya kok banyak kali duitmu di sana misalnya bapak tua dulu inah udah bapak tua gitu. Sementara kan kayak tadi abang bilang ya mencukupkan diri, apalagi targetnya itu nolong orang misalnya terus dan kawan-kawannya, makanya tadi cukup nggak sih bang gitu loh dengan banyaknya tanggung jawab dan tuntutan hidup gitu. Ya relatif, makanya saya katakan tadi ya kita umpama memberi atau membantu itu kan kewajiban. Ya kenapa saya katakan kewajiban ya disitulah terselip nilai kemanusiaan tadi. Besar kecilnya itu relatif, tapi interest kita pada empati kita terhadap kemanusiaan tadi harus kita ini. Ketika orang ada teman membutuhkan, butuh bantuan, ini kita bantu. Kalau ada besar kasih besar, kalau ada dikit ya kasih dikit, kan disesuaikan dengan ukuran ini kan gitu. Tapi jangan sampai nggak membagi lah, kira-kira gitulah. Ada beban sosial lah. Iyalah, ya itu empati yang menurut saya sih wajar lah ya. Karena kan juga kalau saya sih ya kalau orang Medan bilang atau teman-teman bilang waspada. Walau sedikit pasti. Iya. Jadi sekarang udah terbuka, mudah-mudahan ini penonton-penontonnya Andi Pasar Ibu jadi terbuka. Jadi kita nggak boleh langsung gampang terima bulat-bulat gitu kan. Ya udahlah, paham sekarang Bang. Awalnya memang sempat nggak ngerti, tapi setelah dijelasin sekarang jadi lebih paham. Terima kasih loh. Oh iya, Mbak Anggi Bang Mas beserta timnya, terima kasih. Yang kuat ya Bang ya, kalau jadi Wow. kader kayaknya. Kalau kata Bang Arteria kayak bulan lalu ya ketemu Bang Arteria katanya jadi anggota DPR nggak salah mulu gitu. Ya. Buat baik salah, buat apa salah. Resiko sebagai pejabat ya begitu. Ya harus siap dipuji. Ketika dipuji Nggak boleh jumawa gitu. tidak boleh jumawa dan tinggi hati. Ya.
ketika dicaci maki tidak boleh baper dan kecil hati. Ya, jalanin ya memang ya kehidupan kan begitu, ada siang ada malam. Ada pujian, ada cacian. Ya jalanin aja. Aku jadi merasa bersalah. Tadi sempat kesel loh, gila ratusan juta. Besok-besok aku juga jadi tapi ternyata enggak. Thank you banget loh. Abang Mas Sinton untuk waktunya dan penjelasannya. Terima kasih semuanya. Abang ada pesan-pesan nggak buat penonton Indonesia? Ya, buat pemirsa Anggi, Pasaribunya sebut ya dong Anggi Bang. Pasaribu, nanti dibilang ini kita nepotis. Ya buat pemirsanya di channelnya Anggi Pasaribu, ya mari kita jadikan channel ini channel yang mengedukasi. Yes. Nah, channel yang juga kasih perspektif dan pencerahan bersama. Sukses selalu untuk Anggi Pasaribu Horas. dan juga teman-teman. Salam sehat selalu. Horas, Horas. merdeka. Mau lihat Bang. Oke.